Bahkan dia nggak sampai kekurangan tempat yang aman untuk bercerita. Saya baru tahu ternyata saya itu anak adopsi, tapi saya malah dipukulin, dan itu hal yang sama terjadi kepada ibu saya. Cita-cita saya tuh pengen jadi ibu. Kamu itu niat gak sih sekolah gitu? Kenapa jelek banget? Kamu tuh gak malu ya jadi cewek kayak gini, nilai kayak gini? PTN mana yang bakal nerima kamu kayak gini? Mereka pikir bahwasannya saya itu gengsi, tidak menerima jadi diri saya sebagai keluarga miskin. Saya berterima kasih banget sama Tuhan karena telah mendatangkan COVID ini untuk saya. Sebetulnya aku ini anak yang diinginkan gak sih? Luar biasa, Nana. Kamu hebat, beneran serius. Kamu udah sejauh ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nana. Saya seorang sarjana psikologi dari Universitas Brawijaya. Aktivitas saya sekarang menjadi salah satu private tutor, terkhususnya anak-anak ABK, anak-anak TK, dan juga anak SD. Saya independen kontraktor, jadi saya sempat bekerja di bidang pendidikan. Saya sangat invested untuk mengedukasi dan memberikan salah satu pendampingan terhadap anak-anak ABK karena saya menyukai anak kecil. Seperti itu. Oke. Mungkin untuk mengawali cerita ini, saya mau menyampaikan salah satu kalimat yang sampai saat ini saya pegang. Bahwasannya nggak semua uh, nggak semua bencana, nggak semua hal buruk itu buruk bagi yang lain juga. Nggak semua bencana bagi kita, bencana bagi orang lain juga. Dan nggak semua yang kamu gagal meraih itu bukan berarti hal yang nggak mampu kamu capai, tapi mungkin saja itu adalah jalan yang Tuhan beri untuk kebaikanmu. Semua ini pengalaman saya yang sangat-sangat berkesan di hati saya adalah berawal dari saya SMA. Saya terlahir dari keluarga yang menengah ke bawah karena ibu saya seorang pembantu rumah tangga. Ayah saya tidak bekerja pada masa itu, sama sekali tidak bekerja, tidak pernah memberikan nafkah keluarga, tidak pernah menjadi sosok figur ayah yang baik, hanya memberikan kehadirannya aja di keluarga. Tidak, saya bercerita bukan berarti saya menjelekkan nama keluarga saya, tapi saya hanya ingin berbagi karena itu juga bagian dari pengalaman yang sampai saya latih saya akan tidak pernah lupakan. Juga ayah saya itu orang yang sangat temperamen. Saya masih ingat hari di mana ketika saya ingin menjalankan aktivitas saya sebagai seorang siswa SMA pada waktu itu, tapi saya malah dipukulin, dan itu hal yang sama terjadi kepada ibu saya. Saya sangat suka sekali dengan yang namanya pengalaman-pengalaman baru. Jadi saya mencoba satu hal yang kira-kira saya tuh bisa menemukan bakat saya tuh di mana. Dari kecil saya sudah belajar alat musik, menyanyi, sampai lomba bercerita, juara gagal, juara gagal, tapi gak apa-apa gitu. Demi menemukan passion saya berani mencoba hal-hal yang baru buat saya. Apalagi pada zaman SMP, SMA itu kan peralihan menjadi remaja gitu, remaja awal gitu. Jadi saya tuh krisis identitas, pernah menjadi anak yang tomboy, anak yang
ngerasa bahwa aku ini preman gitu. Aku itu kuat banget, apalagi setelah saya itu ikut salah satu bela diri yang pada waktu itu sebetulnya tujuan awal saya ikut bela diri itu selain untuk mengejar uang, karena dari kecil saya tuh diajarkan sama orang tua saya bahwa segalanya itu nggak berarti kalau tanpa uang gitu. Jadi saya mengejar semua hal itu dengan uang, bahkan menyanyi pun saya juga. Kenapa saya menjadikan itu sebagai sebuah pekerjaan pada waktu itu, karena ya aku pikir itu bisa menghasilkan. Kalau saya diundang kemana-mana itu kan dapat fee dari orang di sana. Nah, saya juga ikut bela diri pada awalnya niatnya itu karena ada seseorang yang saya sukai, cinta monyet masa SMA lah gitu. Nah, tapi ternyata setelah saya searching-searching dan saya bertanya-tanya sama senior-senior saya di satu ekstrakurikuler itu, ternyata ini berpotensi untuk menjadi ladang juan gitu. Jadi saya mulai mengikuti itu dan ternyata olahraga dan bela diri itu tidak seburuk ini ya gitu. Ternyata enak juga dan seru juga mempelajari hal yang baru. Seumur hidup saya nggak pernah yang namanya bergelut dengan fisik gitu ya untuk ekstrakurikuler atau apa. Karena selama ini cuma di musik-musik, suara-suara gitu. Tapi fisik ini pertama kali gitu. Jadi ini pengalaman yang baru. Kayak senioritas di sana, peraturan di sana segala macam. Itu sesuatu yang baru. Sampai pada akhirnya saya eh, terpilih menjadi eh, kandidat yang mengikuti seleksi atlet kabupaten pada waktu itu untuk diperlombakan di provinsi. Dan alhamdulillah saya lolos. Tapi eh, proses saya menjalani hari-hari saya, menjalani aktivitas saya, kesukaan saya segala macam itu saya tidak pernah bercerita kepada orang tua saya. Karena saya pikir dari kecil orang tua saya itu hanya tahu saya secara template, secara mereka hanya mendidik saya sesuai aturan mereka. Jadi saya hanya memenuhi target-target apa saja yang orang tua saya inginkan. Tapi untuk prosesnya orang tua saya nggak mau tahu. Sehingga dari situlah saya mulai mendekatkan diri saya kepada Tuhan. Maaf, bukan saya ini menjadi orang yang so alim, karena tahu sendiri penampilan saya seperti apa. Jadi saya merasa dari situ punya hubungan tersendiri yang sangat-sangat spesial dengan Tuhan. Puncaknya ketika masa COVID, mungkin banyak orang, bahkan di seluruh dunia ini, menganggap bahwa COVID itu bencana. Karena mereka banyak kehilangan orang-orang tersayang mereka, banyak kehilangan pekerjaan mereka. Tapi disitulah momen-momen paling bahagia saya. Karena apa? Kita agak flashback dulu mungkin ya ke zaman dimana saya akan masuk ke kuliah. Jadi di SMA saya kan semua disuruh daftar. Nanti keterima apa enggaknya kan itu urusan terakhir. Jadi semua daftar. Saya dari awal itu tidak berpikir bahwa saya akan keterima di salah satu univ manapun gitu, karena secara akademik saya biasa saja, meskipun dari waktu SD itu memang saya tidak pernah meraih ranking 3, ranking 1, ranking 2. Terus SMP karena saya masuk SMP favorit, jadi saya pikir orang tua saya pun juga memahami bahwasanya terus lah nggak usah mengejar ranking gitu, nggak usah mengejar ranking, toh di sana anaknya pintar-pintar, kalau ranking ya syukur-syukur, kalau enggak ya udah yang penting kamu lulus aja dari situ, jalani aktivitasmu di sana gitu. Oke, terus masuk SMA saya pikir saya akan secara akademik akan sama. Ternyata saya pun sudah nggak peduli soal akademik. Saya hanya menjalankan aktivitas saya sebagai siswa, kewajiban saya segala macam. Ternyata waktu saya kelas 3 saya baru tahu ternyata dari kelas 1 itu saya ranking 2, ranking berapa gitu. Nah, saya itu baru tahu karena saya tidak peduli itu dengan akademik. Karena apa? Orang tua saya tidak pernah menghadiri pengambilan raport saya. Jadi saya tidak pernah peduli sama akademik semenjak SMP karena
Mereka nggak pernah ada eksistensinya di sekolah. Jadi saya dititipkan ke salah satu orang tua teman saya. Itu dia sekalian. Jadi ya sudah, orang tua terutama semenjak SMA ya itu sudah clueless tentang aktivitas saya. Saya juga sudah tidak mau bercerita dengan orang tua saya karena untuk apa? Mereka tidak pernah mempertanyakan itu dan tidak pernah ingin mengetahui proses belajarannya seperti apa. Mereka taunya mereka mendidik anaknya itu hanya di rumah saja, tapi untuk di sekolah itu sudah tanggung jawabmu sendiri dan aku tidak mau tahu soal prosesmu segala macam. Yang penting outputmu ada. Nah, tapi waktu SMA karena tidak ada yang ditargetkan, akhirnya saya mencoba hal baru untuk masuk situ. Nah, kebetulan setiap orang itu pasti punya cita-cita. Nah, kalau saya ditanya cita-cita saya apa? Saya itu tidak punya cita-cita. Saya tidak punya cita-cita. Tapi semenjak kelas 3 SMA, saya tuh pernah bilang ke salah satu teman saya, salah satu guru saya, cita-citamu apa? Cita-cita saya tuh pengen jadi ibu. Sampai sekarang, kalau ditanya cita-cita saya apa gitu. Target kamu setelah bekerja ini itu apa gitu? Apa yang pengen kamu, achievement tertinggimu dalam hidup itu apa? Saya cuma menjawab, saya ingin jadi ibu. Saya ingin menjadi seorang ibu. Seorang ibu yang bisa menemani anaknya, bisa menemani proses tumbuh kembang anaknya, gitu. Mendampingi anaknya, menjadi tempat paling nyaman untuk anak-anaknya. Itu cita-cita saya sampai sekarang. Saya masih ingat dan ini bahkan akan saya ingat sampai saya mati, di mana waktu giliran saya dipanggil sesudah saya itu ada salah satu anak siswa jurusan IPA, kan saya IPS, jurusan IPA, mereka itu sangat pintar dan tutor tersebut waktu membacakan hasil raport saya, dia bilang seperti ini di depan seluruh siswa kelas 12 pada waktu itu yang lolos 40%, terjaring 40%. Dia bilang seperti ini, apa-apaan ini gitu. Nilai apa iki gitu. Kamu itu niat gak sih sekolah gitu, kenapa jelek banget, kamu tuh gak malu ya jadi cewek kayak gini, nilai kayak gini. PTN mana yang bakal nerima kamu kayak gini? Itu PTN mana? Nggak ada. PTN swasta pun mikir-mikir loh, kamu masukin itu bakal nerima kamu gitu. Nggak akan keterima, wes nggak ada peluang, kamu nggak tahu ya nanti kalau misalnya ada peluang pun itu keajaiban mungkin dari Tuhan. Tutornya bilang seperti itu. Saya malu setengah mati karena itu disaksikan teman-teman saya kelas 12 waktu itu. Saya malu setengah mati. Saya terus dibandingkan sama salah satu teman saya anak IPA yang dia mengambil jurusan kedokteran di universitas yang sama pada waktu itu. Dia bilang, orang tuh nilai tuh kayak gini loh, ini tuh kalau misalnya jadi peluang, DE nilai wae susuk gitu, nilainya aja turah-turah gitu, dia bakalan keterima lah. Terus aku yakin kamu keterima gitu. Sedangkan saya dijelek-jelekan kayak gitu. Saya biasa aja karena meskipun sakit hati tapi saya pribadi biasa aja karena menurut saya pun nggak akan kuliah gitu. Nah, pada saat pengumuman ternyata ajaibnya, ya Allah, alhamdulillah, malahan teman saya yang ambil jurusan kedokteran itu tidak diterima di universitas manapun, dan saya diterima di PTN yang saya inginkan. Tuh. Itu satu yang mungkin jalan Tuhan berikan kepada saya pertama kali. Saya pikir-pikir, wah ini kesempatan yang bagus. Tapi karena
dekatan saya dengan orang tua saya tidak mengatakan bahwa saya keterima di universitas. Teman saya yang bilang ke orang tua saya pada waktu itu, Nana lulus gini-gini. Ketika semua orang tua teman-teman saya bangga dengan anak prestasi anaknya masuk SNMPTN, saya dimusuhi oleh keluarga besar saya 1 minggu setelah pengumuman. Karena mereka pikir bahwasannya saya itu gengsi, tidak menerima jati diri saya sebagai keluarga miskin. Saya gengsi dengan teman-teman saya yang kaya, saya mengaku bahwa saya dari keluarga mampu dan saya gengsi, makanya saya memilih untuk kuliah di universitas besar. Tuh, orang tua saya menolak itu mentah-mentah, sampai pada akhirnya saya dibilang, kamu gak usah lah kuliah, aku ngerti lah kamu itu keterima kuliah di UB, uang dari mana yang kamu dapatkan, mikir aku itu nggak punya uang gitu, ibu nggak punya uang, ayahmu nggak kerja gini-gini, kamu mau dapat uang dari mana, ya siswa juga susah sekarang, kamu mau dapat uang dari mana, coba terus lah, nggak usah neko-neko kamu jadi anak, kalau dari keluarga nggak mampu, SMA ya wes mending kerja aja, sekarang ya banyak yang lulus SMA kerja, di kampung juga banyak yang lulus SMA kerja, tapi mereka bisa sukses, mereka bisa dapat uang banyak, kamu kuliah belum tentu lo bisa lulus. Oke, terus dengan berat hati, dengan waktu itu suara saya terbata-bata bilang, ya udahlah, lagian aku juga iseng, ini nggak penting. Aku tak bilang ke guruku kalau misalnya aku mengundurkan diri, besoknya saya beneran mengundurkan diri. Saya mengundurkan diri sampai pada akhirnya dari pihak sekolah itu ke rumah, kepala sekolah, guru-guru BK itu ke rumah, mendatangi orang tua saya, alasan saya kenapa nggak boleh kuliah segala macam. Akhirnya orang tua saya dirayu, kasihan ini potensinya, ini nggak cuma rezeki anaknya loh Bu, masalahnya ini kalau anaknya mundur nanti sekolah di blacklist gitu dari universitas ini gitu, karena nggak boleh sebetulnya nolak PTN gini. Akhirnya orang tua saya menerima itu, tapi ya gitu, saya tidak disapa, saya tidak, ya seolah-olah tidak dianggap anak segala macam, sampai pada akhirnya pengumuman UKT saya dapat yang paling rendah. Saya bertanya, loh emang di universitas ini bisa UKT rendah? Kalau enggak sih, kayaknya golongan 1 itu masih sekitar 1.500.000 atau berapa, loh kok saya dapat 500, emangnya bisa kalau biasanya kalau itu tuh apa namanya untuk yatim piatu, tapi saya nggak mencantumkan bahwa saya yatim piatu. Itu mungkin pertolongan dari Tuhan, saya bilang gitu. Semenjak itu saya merasa bahwa bahkan di situasi terdesak pun Tuhan itu ternyata sudah menyiapkan jalannya masing-masing. Kenapa saya nggak diperbolehkan kuliah, sampai pada akhirnya saya diizinkan untuk masuk kuliah, itu ternyata Tuhan nggak serta-merta cuma ngasih jalan lurus aja gitu. Jadi beberapa halangan, beberapa batu selama ada di jalan itu ada loh, apa namanya, ujung yang nantinya kamu itu bakalan ngerasa batu-batu itu gak ada apa-apanya gitu, dibandingkan hadiah dari Tuhan yang udah disiapkan buat kamu. Itu adalah menurut saya hubungan spesial saya, yang sign yang Tuhan berikan spesial buat saya yang kedua. Nah, selama proses perkuliahan ada lagi problemnya. Ibu saya waktu itu terdiagnos penyakit anxiety, jadi dia harus full berobat ke psikiater. Karena saya terpaksa harus ngekos, jadi pikiran ibu saya itu stres karena memikirkan uang saku yang bakalan diberikan ke saya. Sedangkan posisinya ibu saya jadi tulang punggung keluarga, dan ayah saya tidak berkontribusi apapun pada waktu itu. Jadi pikirannya stres sampai akhirnya didiagnos anxiety, dan terpaksa saya harus PP Malang Kabupaten hampir setiap hari. Saya tidak punya yang namanya ketenangan dalam menjalankan kuliah. Saya sampai sempat waktu itu sangat-sangat depresi, sehingga kayak kenakalan-kenakalan
remaja yang mungkin belum tuntas masih saya lakukan, kayak ya merokok atau mungkin apa, rambut bener-bener gundul, literally gundul kayak anak pambangan gitu. Pokoknya yang mungkin itu bahasa klinisnya mungkin self harm kali ya. Self harm tapi yang harmless. Jadi merusak image tubuh saya dengan menjadikan saya orang yang tidak menolak kefemininan lah, intinya seperti itu. Jadi mungkin itu beberapa hal yang saya rasakan dan saya alami sewaktu berjuang kuliah. Tapi selain itu fokusnya itu saya kan dari awal di finansial. Jadi pada waktu itu kakek dan nenek saya membantu untuk membayar kos, sisanya dibantu oleh keluarga ibu saya yang pada waktu itu menolak kenyataan bahwa saya itu bisa masuk kuliah, gitu. Tidak mungkin saya bisa masuk kuliah. Jadi dengan gaji ART yang tidak seberapa, UKT saya dibayarkan oleh keluarga saya yang lain, kos saya dibayarkan oleh ibu saya pada waktu itu. Tapi saya pun tinggal di kosan yang ya Allah pada waktu itu seperti penjara, sumpah sekali, nggak ada ventilasi sama sekali. Ya udahlah, yang penting tidur. Dan bagaimana saya makan, saya satu minggu itu diberikan jatah uang makan tuh 300, tapi 2 minggu tiap saya pulang itu masih sisa 150. Gimana terus bisa dapat makan 150.000 dengan kebutuhan kota yang kebutuhan kuliah yang banyak, terus apa juga kehidupan di kota juga yang lumayan pricey gitu. Jadi saya sempat berpuasa setiap satu minggu itu mungkin ya tergantung lah, kalau misalnya ada uang buat makan ya makan, kalau sebenarnya ada uang buat makan, cuman saya itu tidak mau membebankan orang tua saya. Jadi ketika saya pulang saya minta uang itu, orang tua saya nggak harus memberikan 300.000 gitu, itu target saya. Jadi saya berpuasa segala macam itu saya lakukan sampai pada akhirnya datang COVID datang, kuliah online. Ibu saya kebetulan juga sakit parah waktu itu. Jadi saya sangat-sangat berterima kasih. Saya itu sampai nangis. Saya sampai malam-malam itu pergi ke salah satu teman kos saya yang dia itu jadi guru ngaji. Saya bilang, saya mau belajar ngaji. Saya merasa bersalah. Saya merasa bersalah sama Tuhan. Saya gini. Saya berterima kasih banget sama Tuhan karena telah mendatangkan COVID ini untuk saya. Jadi COVID itu adalah salah satu rezeki yang Tuhan beri untuk saya dan keluarga. Karena saya bisa mendampingi ibu di rumah, mendampingi kesembuhannya. Saya juga gak membebankan mereka gitu, secara finansial. Bahkan kuliah saya pun saya jalani secara online. Sampai pada akhirnya, titik terakhirnya adalah ketika kelulusan. Kelulusan itu bagi seluruh mahasiswa itu menjalani skripsi itu yang paling diuji di situ. Sama, saya harus setelah itu kan, setelah COVID akhirnya saya kan harus kuliah offline untuk menentukan dosen pembimbing skripsi. Nah, pada saat menentukan dosen pembimbing skripsi, alhamdulillah saya itu dapat dosen yang dia itu menampung skripsi payung. Padahal skripsi payung itu yang dosennya itu hanya menampung anak-anak yang akademiknya bagus. Padahal saya di akademik itu tidak menonjol apapun selama kuliah, biasa-biasa aja, bahkan ada nilai saya yang C gitu. Tapi alhamdulillah saya dapat skripsi payung di mana dosen itu memberikan salah satu topik penelitian dan akan membantumu sampai lulus. Dan target saya kuliah 3,5 tahun dengan dosen tersebut. Dan ya karena masih kos lagi, saya dapat kos-kosan itu waktu itu alhamdulillahnya gratis karena ditampung. Ternyata ada saudara jauh saya yang dia itu punya salah satu kos-kosan di Kota Malang, meskipun jaraknya lebih jauh dari kampus. Kalau yang dulu itu memang tinggal jalan aja, tapi sekarang lebih jauh dari kampus. Tapi dia gratis,
Dan tapi tetap uang saku yang diberikan jatah dari orang tua saya tetap saya hemat. Jadi tiap hari itu masih ada aja. Saya tuh sempat puasa, kalau nggak puasa ya beli nasi cuma 2.000, nanti lauknya ya entah itu masak mie, entah itu beli sayur aja, sampai di titik saya dapat dosen ini, bimbingannya kebetulan dosen saya ini dosen yang saya sangat hormati dan banggakan. Dosen saya itu punya beberapa kafe dan beliau itu tipikal orang yang sangat-sangat nyantai. Jadi gak usah lah kita bimbingan di kampus, bosen ngapain, kuliah udah di kampus, mau bimbingan di kampus. Akhirnya beliau meminta untuk kita anak bimbingnya itu bimbingan di kafenya beliau, dimana itulah titik balik perbaikan gizi saya sebagai seorang mahasiswa, terutama sebagai anak kos, dan juga ya mungkin kepedihan saya selama ini untuk menghormati orang tua saya, menghemat uang segala macam, itu adalah surga bagi saya. Dan sekali lagi saya kayak berterima kasih, ya Allah terima kasih, aku bener-bener pas kesusahan ini bener-bener dibantu banget. Terus pada akhirnya saya lulus, kurang kan lulus itu kan targetnya sebetulnya normalnya kan 4 tahun. Pada waktu itu saya 3 tahun setengah, bimbingan skripsi hanya 6 bulan. Jadi saya lulus secepat itu memang target. Kenapa saya lulus secepat itu? Sebenarnya banyak kesempatan magang yang waktu itu saya sia-siakan karena orang tua saya tahu, kamu harus segera lulus loh ya, kalau nggak lulus nanti bayar UKT lagi segala macam. Masih banyak kebutuhanmu di kampus, kamu harus segera lulus. Akhirnya waktu itu saya ingin magang di BNN pun sampai saya cancel karena saya ingin lulus lebih cepat. Jadi saya ambil magang pribadi, bukan ikut program negara, program Kemendikbud pada waktu itu. Jadi saya ambil ya di sekolah lah, yang penting laporan selesai, skripsi selesai, udah. Jadi saya lulus tepat, sangat-sangat tepat waktu di awal-awal pada waktu itu. Alhamdulillah orang tua saya juga, saya nggak pernah melibatkan orang tua saya selama proses perkuliahan. Sekali saya memberitahu orang tua saya untuk repot di perkuliahan adalah ketika saya menyampaikan undangan wisuda pada waktu itu. Pada awalnya sangat-sangat bangga, bahkan tiap tiap orang, tiap saudara gitu bilang, oh anakku sarjana psikologi loh gitu, oh dia lulus itu nggak sampai 4 tahun dia lulus gitu. Kadang kan orang tua hiperbola gitu, sampai sampai orang tuaku tuh bilang, wah anakku lulus cuma 3 tahun, yang mana ada 3 tahun, iya sih prosesnya 3 tahun, cuman skripsinya kan 5 bulanan gitu, jadi tiga tiga lima lah, tiga setengah, tapi itu memang target yang lumayan cepat gitu dibandingkan. Nah lagi-lagi target kesuksesan saya itu ya perbandingan saya dengan saudara-saudara saya gitu. Jadi saudara saya dulu kuliah sampai 4 tahun lebih, bahkan ada yang masih belum lulus segala macam gitu, padahal dia lebih duluan kuliah dari saya gitu ya. Itu yang orang tua saya banggakan, tiap kali ada orang ke rumah gitu, ada foto wisuda dipajang gitu, oh anaknya dia gitu, iya anakku kuliah dulu itu jalur undangan gini-gini, dia dapat beasiswa segala macam bla 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 gitu, dibanggakan. Belum pada akhirnya menginjak kerasnya dunia karir, orang tua saya sebetulnya kurang kurang paham juga bahwasannya tidak semua sarjana itu bisa bekerja dengan mudah di perusahaan-perusahaan besar. Yang menurut mereka setelah kuliah di tempat yang bagus, kuliah mahal-mahal gitu kan, mereka pikir aku akan dapat pekerjaan semudah itu. Padahal tidak. Sekarang lulusan sarjana aja udah berapa ratus ribu, berapa puluh ribu gitu. Dan dengan persaingan seketat itu nggak mungkin dong dengan secara instan aku bisa masuk ke perusahaan gede, terutama ya yang semua orang tua mungkin di kabupaten khususnya ya itu berharap gitu anaknya jadi PNS segala macem gitu, tapi saya nggak bisa. Nah
Di situ perlahan-lahan kekecewaan orang tua saya mulai terlihat. Bahkan eh, ironinya sampai sekarang sampai sekarang orang tua saya sudah tidak pernah membahas perkuliahan ke orang lain. Oh, lagi-lagi saya langsung ingat, oh iya saya, karena orang tua saya maunya output, maunya hasil, dan mereka nggak pernah mau tahu prosesnya seperti apa. Lagian aku punya siapa sih di sini? Ya, ya aku cuma punya Tuhan, aku cuma punya Tuhan. Bahkan orang tua aku saja yang dia udah membesarkan aku, oke udah mendampingi segala macam. Aku juga menghormati dia gitu. Saya juga menghormati dia, tapi apa sih? Apakah mereka itu menerima aku di titik terendah gitu? Sepertinya enggak. Karena orang tua maunya terlihat saya di titik tinggi, hasilnya bagus, itu aja yang mereka inginkan. Tapi prosesnya nggak pernah tahu, nggak pernah mau tahu. Jadi ya saya diam aja. Saya nggak pernah mau bercerita soal apapun dan oke, kayaknya aku harus cari uang deh. Kerja apapun itu yang penting halal. Jadi pada waktu itu saya mulai memberanikan diri untuk melamar pekerjaan di salah satu kafe jadi barista. Cuma sebentar, lalu saya ditawarin oleh salah satu uh, saudara jauh saya untuk bekerja di salah satu TK, menjadi guru di sana, operator. Dan ternyata di lingkungan TK itu kan banyak guru-guru yang apa sudah tua-tua gitu. Jadi mereka secara IT pun tidak terlalu bisa update. Jadi itulah saatnya saya unjuk gigi gitu. Dalam melakukan hal apapun di pekerjaan atau apapun meskipun saya itu nggak punya 100% bakat di sana gitu. Tapi saya itu all out, melakukan apapun itu saya maunya all out gitu. Jadi barista saya akan belajar, saya gini-gini melayani pelanggan dengan baik gitu, cara menerapkan apa ilmu yang sudah saya dapatkan di perkuliahan. Jadi ketika meskipun pekerjaan saya itu dianggap gak jelas sama keluarga saya, dianggap itu gak bermutu sama sekali, bahkan cuma sekedar guru TK yang gajinya itu 200.000 per bulan, tapi saya itu nggak pernah mempermasalahkan itu, meskipun mereka pada akhirnya itu ya ujung-ujungnya duitnya mana, gajimu mana gitu. Tapi apa ya, bagi saya semua itu, semua pekerjaan, semua yang sudah saya lalui itu ajang saya untuk belajar gitu. Jadi pada waktu selama saya di TK itu saya sangat all out, bahkan sorry tuh saya TK saya yang awalnya itu terpencil, tidak dikenal, dan sering banget yang namanya joki karena guru-gurunya itu tidak paham soal laporan segala macam, akhirnya bisa mengumpulkan laporan pertama loh. Itu karena saya nggak bermaksud untuk meninggikan diri saya, nggak bermaksud untuk sombong, tapi ya saya memang berusaha semaksimal mungkin gitu ketika saya sudah terjun di satu bidang. Nah, terus gimana soal urusan gaji? Ya itu karena dari awal saya itu ini salah satu PR yang sampai sekarang itu masih berusaha untuk saya pecahkan untuk urusan gaji. Itu kadang selalu menuntut pada diri saya gitu. Kamu tuh anak tunggal loh gitu, harusnya secara materi kamu itu nggak kekurangan, orang tuamu itu harusnya support. Bahkan secara agama saja yang sependek pengetahuan saya, anak perempuan itu masih dinafkahi loh oleh ayahnya sebelum dia menikah gitu, dia masih dicukupi kebutuhan. Saya tuh tidak pernah menuntut itu karena memang nggak punya gitu, dan ayah saya tidak pernah memberikan nafkah itu dulu. Jadi setelah saya mulai bekerja, saya menjadi tulang punggung kedua setelah ibu saya.
Saya selalu membagi, saya sebagai anak tuh saya ikhlas sekali memberikan ke orang tua gitu. Jadi setiap saya gajian itu saya memberikan separuhnya kepada ibu saya terutama. Bahkan sampai 200.000 pun itu masih saya bagi 50% untuk ibu saya. Saya bagi 100.000-nya untuk ibu saya, 100.000 untuk saya belanja kebutuhan saya selama 1 bulan. Gitu. Saya selalu seperti itu. Pada satu ketika ternyata dalam di sebagai guru honorer itu ada bantuan dari pemerintah. Setiap 3 bulan sekali 1.500.000. Nah di situ saya mulai merasa bahwa wah, saya bisa memberikan ibu saya lebih banyak lagi. Bukan, saya bahkan nggak pernah terpikir, aku bisa beli ini nih gitu, aku pengen beli itu, saya nggak pernah berpikir. Tapi saya memikirkan bahwa saya bisa bisa nih diakui kerjaannya kalau misalnya saya bisa ngasih lebih banyak lagi. Pada awalnya saya memberikan separuh daripada gaji saya itu secara ikhlas, tapi ternyata dampaknya buruk juga. Karena sampai sekarang orang tua saya terkhusus, mohon maaf ibu saya, ketika saya mendapatkan gaji, saya bilang gini, kamu kok nggak pernah ngasih aku sekarang? Kenapa kamu beli ini, beli itu? Mana uangmu yang buat kasih ibu? Lalu seperti itu. Itu yang merubah hati saya dari keikhlasan menjadi seseorang yang pamrih. Seorang yang, wah, aku kapan ya bisa egois gitu. Aku pun pengen cantik kayak teman-teman yang lain, perawatan pakai skincare mahal mungkin, uh, membeli handphone, membeli apapun yang menjadi keinginan saya dari lama, bahkan sekedar untuk makan enak, makan sushi gitu, tabe hodai, all you can eat. Itu mungkin bagi sebagian anak-anak sekarang ya, seumuran saya itu mungkin hal yang biasa, tapi bagi saya pada awal bekerja itu adalah sebuah cita-cita. Karena nggak mungkin saya menghabiskan uang saya seinstan itu dengan cuma untuk memenuhi kebutuhan egois saya. Jadi dari situlah saya mulai kayak merasa, ya Allah, kalau emang ini mungkin pemikiran yang salah pada waktu itu. Kalau memang dengan ngasih ibuku, aku bisa dipermudah jalannya ke depannya, aku ikhlas untuk mengorbankan apa yang aku inginkan. Mungkin ini yang terbaik. Saya terus berpikir seperti itu, berusaha. Ada seseorang yang bilang ke saya kalau kamu itu jalannya udah luar biasa loh, nah kamu itu gak semua orang tuh bisa kuat loh ada di posisimu gitu. Tapi kamu kenapa bisa sekuat ini? Karena itu Tuhan sayang sama kamu. Karena Tuhan tahu kamu itu kuat dan kamu tuh bakalan bisa survive dan jauh lebih bahagia dari siapapun ketika nanti waktu itu datang. Jadi saya masih percaya itu. Pesanku, kamu jangan pernah berhenti buat melangkah. Jangan pernah kamu kepikiran buat menyerah, jangan pernah. Dari situ saya gak pernah menyerah sekeras apapun. Keluarga besar saya itu judge kayak apa-apaan kerja cuma segini-gini. Bahkan ada di titik orang tua saya tuh mengatakan bahwa saya itu tidak bekerja padahal saya bekerja. Karena mereka malu sama pekerjaan saya. Mereka malu mengakui bahwa anaknya lulusan sarjana tapi
anaknya tidak bisa bekerja di kantor-kantor besar, tidak bisa bekerja di rumah sakit, tidak bisa bekerja sebagai psikolog, tidak bekerja dengan memakai seragam atau apapun itu. Anaknya cuma sebatas penjaga kasir di restoran, cuma barista, guru TK yang gajinya 200.000. Tidak pernah mereka mengakui itu di depan orang lain, karena bagi mereka itu adalah sebuah aib. Mungkin orang tua saya hanya bilang, anaknya kerja di mana sekarang? Oh, dia nganggur, nggak kerja. Saya merasa bahwa wah, perjuangan saya ternyata selama ini setidak dilihat itu. Bahkan apa ya, sampai sekarang pun sejujurnya saya bisa mengatakan bahwa karir saya itu tidak terfokus. Saya sempat interview di beberapa perusahaan-perusahaan besar yang itu sesuai dengan passion saya di psikologi, itu sesuai dengan jurusan saya, dengan pendidikan saya dan kemampuan potensial saya, tapi saya tidak bisa mengikuti itu lebih lanjut karena orang tua saya tidak mengizinkan itu. Karena apa? Karena jauh. Jadi coba bayangin ya, eh, saya ini dituntut untuk menghasilkan uang banyak, dituntut untuk bekerja di perusahaan yang besar, tapi saya tidak diperbolehkan bekerja jauh. Sedangkan ya rasionalnya aja lah, di Malang ini berapa memang UMR-nya. Kalau kamu mau mengembangkan potensi ya harus berani untuk melangkah lebih jauh. Jakarta, di ibu kota sana, Surabaya lah minimal. Orang saya nggak mengizinkan. Kamu itu mau jadi beban pikiran orang tua loh. Ini loh bukan kuliah. Saya uang aja udah nggak minta gitu loh. Saya tuh udah bisa menghasilkan uang sendiri, masih masih dianggap saya tuh membebankan. Saya tuh nggak bisa mandiri, nggak bisa ini itu. Carilah kerja deket-deket. Carilah kerja deket-deket. Saya setiap hari begitu. Carilah kerja deket-deket. Cobalah usaha loh. Usaha seperti apa lagi gitu loh yang mau saya lakukan tuh, usaha kayak gimana lagi. Saya tuh satu hari satu apply. Saya tuh apply di pekerjaan apapun di kota Malang ini, udah saya masukin di kantor-kantor yang mungkin orang tua saya itu pengen aku bekerja di sana jadi guru, oke gitu, saya sudah apply. Tapi ya yang namanya rezeki itu loh, yang namanya rezeki kalau kita udah usaha tapi Tuhan nggak ngizinin kan, ya ya susah gitu loh. Saya tapi dalam hati saya itu tiap saya berdoa, saya tuh nggak pernah yang namanya itu menyalahkan Tuhan. Ya nggak, saya nggak pernah menyalahkan Tuhan atas usaha saya yang nggak pernah terwujud ini gitu. Itu cuma bilang, ya Allah aku paham kalau misalnya aku masih belum rezeki di sini, pasti pasti ini kan pasti nanti suksesnya bakalan lebih gede kan gitu, pasti nanti peluangnya jauh lebih bagus kan gitu. Misalnya nggak diterima di bank gitu yang kemauan orang tua saya, mungkin saudara saya, ya sudah berarti oh mungkin mungkin kalau aku nggak diizinkan di bank karena ini kan Tuhan, karena di sana kan orang-orangnya kadang kan ada yang uh, kalau di lingkungan kerja saya sebelumnya kan ada yang menormalisasi perselingkuhan di kantor, mungkin menghindarkan itu kali ya. Oh ya Tuhan, berarti sayang ini sama aku gitu. Jadi saya tuh nggak pernah yang namanya bersuzon gitu sama Tuhan, karena ya apa ya, orang tua saya itu nggak pernah nggak pernah mengharapkan saya untuk ini ada di titik rendah. Mereka maunya ya saya di titik sukses terus. Saya itu hampir ada di titik saya itu membenci orang tua saya. Saya sampai curhat ke Tuhan, lagi-lagi ke Tuhan, kayak sebetulnya aku ini anak yang diinginkan gak sih? Tolonglah Tuhan, kalau misalnya saya ini benar-benar anak yang diinginkan, kasihlah saya petunjuk. Track back lagi,
itu saya tuh sudah mendengar rumor ini dari lama. Tapi baru-baru di usia 20 tahun, kata ya awal-awal saya bekerja jadi guru waktu itu, saya baru tahu ternyata saya itu anak adopsi. Ya, dan orang tua saya tidak pernah memberitahu saya itu. Sampai sekarang orang tua saya tidak pernah memberitahu itu. Dari mana saya tahu? Dari istri sah almarhum bapak saya. Mama kandung saya tidak menikah secara sah dengan almarhum bapak saya karena bapak saya mempunyai istri sah pada waktu itu. Dan ternyata saya itu, mama kandung saya itu orang Jakarta dan saya lahir di sana. Lahir di Jakarta. Mama kandung saya orang Sukabumi. Sampai sekarang mungkin saya masih penasaran, tapi saya tidak pernah membandingkan orang tua kandung saya dengan orang tua saya yang sekarang karena bagi saya semua orang tua adalah orang tua. Saya menghormati mereka. Cuman petunjuk yang Tuhan beri itu sedikit sedikit membuat saya itu merasa bahwa oh itu wajar. Jadi bukan perasaan saya tuh benci sama orang tua saya yang sekarang yang mengadopsi saya, tapi saya itu malah berpikir bahwa oh wajar karena saya itu diperjuangkan. Dulu itu mereka sehopeless, mereka itu pernah ada di posisi sehopeless itu pengen punya anak tapi nggak bisa. Akhirnya mereka mengadopsi saya dan ya tentu saja siapa yang orang tua mana yang nggak pengen melihat anaknya itu sukses gitu. Karena mereka punya anak, saya pikir dengan melihat semua proses saya itu mereka akan bangga. Ternyata saya pikir-pikir lagi, oh alah, mereka itu adopsi anak itu biar bisa diinvestasikan di masa tua. Biar bisa diinvestasikan. Oh ya sudah kalau kayak gitu ya saya ikuti aja lah alurnya kayak gimana kemauan mereka. Jadi pekerjaan-pekerjaan di perusahaan besar segala macam saya untuk saat ini saya relakan terlebih dahulu karena orang tua saya nggak mau saya jauh. Tapi dalam hati ini andai saya bisa dinikahi secepat itu, saya akan memilih untuk pergi dengan suami saya dan dan mungkin akan kembali ke sini beberapa tahun kemudian, entah ketika saya sudah menunjukkan bahwa saya itu bisa tanpa mereka. Bukan berarti saya membenci, tapi saya hanya ingin survive. Calon insya Allah sudah ada. Hanya saja kita berdua sama-sama masih berproses. Kita berdua juga ingin membebaskan diri kita dari keluarga kita yang mungkin tidak sejalan dengan kita. Jadi proses kita adalah invest satu sama lain. Kita menabung untuk diri kita masing-masing, di mana suatu hari nanti entah aku, entah dia yang kita berdua memilih untuk sama-sama kabur dari keluarga kita akan bisa survive berdua, bisa menemukan passion yang tepat dimanapun kita berdua berada. Itu rencana kita untuk kedepannya. Lalu untuk cita-cita, sebetulnya cita-cita saya itu nggak akan pernah berubah selamanya. Itu saya pengen jadi ibu. Kenapa sih saya pengen jadi ibu? Karena dengan segala hal yang saya alami dari bentuk semua kejahatan, mungkin saya juga pernah mengalami pelecehan seksual segala macam. Saya tuh cuma pengen, apalagi dengan ketidak apa ya, uh, perasaan saya yang kurang terpenuhi sebagai anak itu, saya tuh pengen jadi ibu karena apa ya, kenapa itu cita-cita, saya bisa nggak ya sampai ke sana gitu.
Saya bisa nggak ya sampai ke sana? Saya cuma saya cuma ingin apa ya? Saya cuma ingin Tuhan izinkan saya untuk mendidik anak-anak saya sendiri nanti. Biar apa? Biar apa yang saya tidak pernah dapatkan dari orang tua saya itu bisa didapatkan oleh anak-anak saya nanti. Biar anak-anak saya bisa merasa nyaman dengan orang tuanya, bahkan bahkan dia nggak sampai kekurangan tempat yang aman untuk bercerita. Saya ingin anak-anak saya nanti itu orang yang mereka paling percayai nomor satu adalah orang tua mereka, bukan bukan orang lain, apalagi apalagi psikolog gitu kan. Saya masih bercita-cita ingin menjadi seorang ibu di luar pekerjaan apapun itulah. Saya tetap ingin berproses sebagai wanita karir. Saya ingin mencetak uang sebanyak-banyaknya gitu, agar agar apa lagi-lagi agar apa yang orang tua saya inginkan itu mereka udah nggak merasa kepikiran lagi gitu. Agar apa yang dicita-citakan orang tua saya dan untuk memenuhi kebutuhan mereka itu saya bisa sampai itu. Saya cita-cita saya tetap ingin menjadi seorang ibu sampai sekarang. Oke. Eh, saya bukan orang yang religius, tapi kamu jangan pernah menyalahkan dirimu sendiri, apalagi Tuhan ya. Ketika kamu ketika apa yang kamu inginkan, capaian harapan yang kamu cita-citakan di otakmu itu tidak sejalan sama kenyataan, itu nggak apa-apa. Itu actually not bukan salahmu, bukan karena dirimu juga. Gitu. Selama kamu masih berproses, Tuhan itu nggak bakalan tutup mata. Tuhan nggak bakalan tutup mata. Tuhan akan berikan jalan, satu hari nanti itu akan berikan jalan. Dan kamu akan melewatinya gitu. Yang terjadi ya maka terjadilah. Gitu. Jadi semua hal di dunia ini itu terus berjalan. So untuk teman-teman yang mendengarkan cerita saya ini, sebetulnya banyak yang ingin saya sampaikan, tapi ya itu sudahlah, terlalu menyakitkan juga untuk saya ingat-ingat kembali. Jadi jangan berhenti untuk berproses, itu saja. Thank you, Nah. Berarti kamu sudah sedikit membuka lagi kamu untuk berbagi. Oke. Sehat. Kamu kuat, kamu luar biasa. Nangis oh, nggak apa-apa. Keluarin semua. Kamu luar biasa, Nana. Kamu luar biasa, Nana. Kamu hebat, beneran serius. Kamu udah sejauh ini. Kamu hebat. Semarah-marahmu sama orang tua, kamu masih punya keinginan untuk membahagiakan mereka. Fokus sama dirimu ya, Nak. Ingat, kamu cita-citamu jadi ibu, untuk supaya anakmu itu nanti bisa melalui hal yang lebih indah dari kamu. Fokus ke situ ya, Nak. Fokus ke masa lalu hanya menyakiti kamu. Kamu fokus ke depan. Kamu gila. Kamu keren.